Salam saudara yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, mari kita terima firman Tuhan datang melawat setiap kita pada saat ini. Mari satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindukan firman-Mu datang menjamah kami. Bukalah pikiran kami dan hidup kami untuk kebenaran ilahi, melawat kami sehingga kami berbuah-buah bagi kerajaan-Mu, dan iman kami makin teguh dan makin bertumbuh di dalam Engkau. Urapi waktu ini ya Tuhan Yesus. Tutup semua kami dengan darah-Mu. Dan mohon pimpinan dan pewahyuan Roh Kudus dinyatakan pada saat ini. Sementara kami belajar dengar-dengaran dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan, menjamah setiap kehidupan kita supaya kita dikuatkan dan kita makin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan yang makin sempurna, makin dewasa. Buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita sepakat dengan pikiran Tuhan, dengan isi hati Tuhan, dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa apapun yang saat ini saudara dan saya alami, masa-masa lalu yang sudah dilewati, masa ini yang sedang dijalani, masa yang akan datang yang belum kita jalani, percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan sejahtera dan damai adanya. Tuhan tidak pernah merancangkan suatu kecelakaan bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita sepakat dengan firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema mengubah apa yang bisa diubah, menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Haleluya. Sekali lagi, hidup saya dan saudara itu dirancangkan oleh Tuhan, bukan untuk celaka, tapi dirancang oleh Tuhan untuk menikmati damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita buka dan sepakat mengiyakan Tuhan dan masuk di dalam rencana Tuhan. Masuk di dalam pikiran Tuhan. Sepakat dengan rencana Tuhan dan jalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup saudara dan saya. Tidak dipungkiri bahwa saya dan saudara akan menghadapi banyak hal yang tak terduga. Bahkan mungkin banyak hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi dalam hidup kita. Banyak yang tidak kita mengerti, ataupun banyak pertanyaan yang sampai hari ini mungkin belum ada jawabannya. Tapi mari kita bersama-sama berpikiran dengan benar bahwa Allah itu baik adanya. Kebaikan Tuhan tidak ditentukan dengan keadaan kita baik atau tidak baik. Tuhan selalu baik dan akan tetap baik. Walaupun hari ini kita belum bisa menyelami dan mengerti apa yang terjadi dan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tapi kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Memang kelemahan saya dan saudara adalah karena kita terbatas. Sementara Tuhan itu tidak terbatas. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini kita belum mengerti, hari ini kita belum memahami,
Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah di waktu yang indah yang sudah Tuhan siapkan, saudara dan saya akan memahami betapa pekerjaan Tuhan itu dahsyat, betapa pekerjaan itu memang sulit untuk diselami, dan kita manusia tidak bisa memahaminya. Dan hari ini kita akan mendengar hikmat yang dari Tuhan tentang bagaimana hidup kita berjalan dengan damai, berjalan dengan tentram, sebab saya dan saudara menerima pewahyuan yang dari Tuhan tentang bagaimana kita menerima apa yang tidak bisa diubah dan mengubah apa yang bisa kita ubah. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Reinhold Niebuhr. Antara tahun 1930 sampai 1940-an. Dia menuliskan doa yang ia panjatkan kepada Tuhan. Apa yang disebut dengan doa diberi judul Serenity Prayer. Dan di dalam doa ini mengajar kepada kita satu hikmat yang luar biasa tentang bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa, menyikapi pengalaman-pengalaman, dan menyikapi diri saya dan saudara sendiri, keadaan diri kita sendiri. Dalam doa itu dikatakan begini, ya Tuhan, berikanlah aku anugerah kedamaian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Berikan saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Berikan saya hati yang ikhlas untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Dan berikanlah saya hikmat untuk membedakan keduanya. Artinya bagian yang ketiga dia berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada dirinya hikmat untuk membedakan mana yang bisa saya ubah, mana yang tidak bisa saya ubah. Tiga perkara ini Bapak Ibu Saudara akan menjadi bekal bagi saya dan saudara untuk menyikapi segala hal dalam hidup saya dan saudara. Karena memang ada hal-hal tertentu dalam hidup saya dan saudara yang tidak bisa kita ubah. Oleh sebab itu yang pertama, mari kita akan masuk bagian yang pertama, yaitu keikhlasan atau ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yang pertama yang dibutuhkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah penerimaan, keikhlasan untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Ada hal-hal yang tidak mungkin, sudah tidak mungkin lagi kita bisa ubah. Apa itu? Satu contoh, keluarga di tempat kita lahir, di mana kita lahir, kita tidak bisa mengubah siapa orang tua kita. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita lahir, keluarga mana kita akan lahir, itu tidak bisa diubah. Maka kita harus terima dengan ikhlas, bukan hanya dengan ikhlas, tapi dengan syukur. Dimanapun, siapapun keluarga kita di tempat di mana kita itu lahir, kita terima dan kita syukuri bahwa kita ada di dunia ini melalui mereka. Lalu apa yang tidak bisa kita ubah? Jenis kelamin misalkan, tidak bisa diubah. Laki-laki tidak bisa menjadi perempuan, perempuan tidak bisa menjadi laki-laki. Suku, ras, tidak bisa kita ubah. Itu sudah menjadi ketetapan, seperti takdir yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi yang tidak bisa kita ubah? Yang tidak kita bisa ubah adalah masa lalu kita. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara sudah tidak mungkin lagi kita ubah, karena itu sudah berlalu. Masa-masa itu sudah berlalu. Maka kalau hari ini ada di antara saudara yang menyesali tentang masa lalu, berhentilah. Mulailah kita minta kekuatan dari Tuhan untuk ikhlas menerima apa yang sudah terjadi. Mungkin saudara sedang sakit. Kenapa Tuhan izinkan sakit ini? Terima dengan syukur dan terus berdoa, berjuang untuk kesembuhan.
Jika Tuhan berkenan menyembuhkan, Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Tapi jika tidak, terima dengan syukur dan mohon kekuatan kepada Tuhan untuk terus menjalani dengan kekuatan anugerah yang dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama ini adalah hikmat atau pesan bekal bagi kita adalah menerima kenyataan. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah hilang. Kita mungkin saudara mengalami peristiwa-peristiwa kehilangan. Masa-masa yang lalu kita pernah melakukan pengambilan keputusan yang fatal, yang berakibat fatal hari ini. Sudah tidak bisa kita ubah. Terima itu. Dan itu menjadi bahan renungan, bahan pelajaran, bahan modal untuk kita tidak mengulang kesalahan yang sama, tidak mengulang kefatalan yang sama di masa-masa yang akan datang. Saudara tahu, ada satu contoh di dalam Alkitab, Daud misalkan. Di kitab 2 Samuel 12 ayat 18 sampai 23. Di sana ketika Daud dosanya, perbuatan kejinya terhadap Uria dan Batseba, ketika dia berzina dengan Batseba dan kemudian merebut Batseba dari pangkuan Uria sebagai suami yang sah. Di mata manusia tidak ada yang tahu, tetapi di mata Tuhan semuanya telanjang. Soal kejahatan itu, soal perzinahan itu. Lalu akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan menulai anak hasil dari perzinahan itu. Melalui Nabi Nathan, Tuhan bersuara. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur dengan keras Daud. Dan Daud bertobat pada waktu itu. Dan Nabi Nathan menyampaikan pesan kepada Daud bahwa dosanya sudah diampuni. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan anak hasil perzinahan ini hidup. Selesai Nabi Nathan pulang ke rumahnya, datanglah tulah kepada keluarga Daud dan anak itu jatuh sakit. Ketika mengetahui anak ini jatuh sakit, Daud berdoa puasa selama 7 hari. Dia setiap hari datang ke rumah Allah, dia sembahyang dan berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, tidak makan, tidak minum, dia tidur di tanah, belosor, sujud, memohon belas kasihan Tuhan, bersedih dan berkabung. Sampai kemudian para pegawai-pegawainya merasa kasihan. Pegawai-pegawainya berusaha membujuk dan menghibur Daud, tapi Daud tidak bisa dihibur. Daud tetap larut di dalam pergumulan memohon belas kasihan Tuhan. Hingga kemudian anak ini mati. Ketika anak ini mati, pengawal-pengawal Daud berbisik-bisik dan tidak ada satupun yang berani memberitahu bahwa anak itu sudah mati. Karena mereka pikir pada waktu sakit saja Daud sudah demikian susah. Apalagi kalau tahu bahwa anak itu sudah mati, akan seperti apa keadaan Daud. Dan rupanya Daud mendengar bisik-bisik dari para pengawalnya. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang dilakukan kemudian dia bangkit berdiri, dia membersihkan badannya, dia berganti baju, dia mandi, dia berurap, lalu minta dihidangkan makanan kepadanya, dan dia mengakhiri masa kesedihan dan perkabungan. Sehingga para pengawalnya kemudian bertanya, pada waktu anak itu sakit kamu sedemikian bersedih, tetapi mengapa ketika anak itu mati justru engkau bangkit dan berurap dan kembali seperti semula? Daud menjawab, pada waktu anak itu sakit, aku berkabung, aku bersedih, aku meratap, karena siapa tahu Tuhan Allah memberikan belas kasihannya. Tapi rupanya itu sudah menjadi keputusan Tuhan, dan Tuhan memutuskan anak itu harus mati. Dan kemudian Daud menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Doa tidak mungkin tidak dijawab Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak semua doa mungkin dikabulkan. Artinya permintaan yang kita minta tidak persis sama, kemudian dikabulkan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi tidak ada doa yang tidak dijawab. Apakah Daud ketika dia berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan anaknya ini,
kemudian tidak dijawab, dijawab dengan apa? Dijawab dengan keputusan awal bahwa Tuhan tidak mengizinkan anak itu hidup, dan akhirnya Daud menerima kenyataan itu. Bapak Ibu Saudara, hidup akan damai. Saudara dan saya akan tentram hati kalau saya dan saudara bisa menerima kenyataan yang sudah berlalu, kenyataan-kenyataan yang tidak bisa diubahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Hal-hal peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu tidak mungkin diubah lagi, karena itu sudah berlalu. Terima kenyataan itu dengan ikhlas, maka hidup saudara dan saya akan damai. Contoh lagi, siapa yang menerima keadaan yang tidak bisa diubah dengan ikhlas? Kita melihat satu peristiwa yang luar biasa ketika nuzulnya atau datangnya Yesus dalam rupa manusia. Yesus yang adalah hakikatnya adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa seperti saya dan saudara ini. Lalu datanglah malaikat Gabriel di kitab Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan sampai 38. Ketika malaikat Gabriel memberitahu ihwal maksud Allah memilih Maria untuk menjadi sarana kedatangan Mesias melalui kandungannya, dia merasa hal itu seperti malapetaka. Dia berkata bahwa bagaimana mungkin itu terjadi? Saya belum bersuami. Bagaimana itu terjadi? Saya bisa mengandung tanpa ada suami. Lalu Tuhan menjawab, tidak ada mustahil bagi Allah. Lalu terbayang mungkin bagi Maria risiko-risiko yang bakal dihadapinya. Dan benar saja risiko-risiko itu bukan hanya berat, tapi sangat berat untuk ukuran manusia. Tetapi Maria berjalan dalam rancangan Allah. Maria berjalan pada pikiran-pikiran Allah. Maka walaupun dia berbahaya, tapi berada di dalam rancangan Allah, maka hal yang bahaya tidak berbahaya sekali sebab Allah menyertainya. Lalu ayat 38 dia mengatakan, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan ikhlas, dengan tabah, Maria menerima ketetapan Tuhan. Dengan syukur, dia menerima ketetapan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun penuh risiko, tetapi itu sesuatu yang tidak bisa diubah, sesuatu yang tidak mungkin bisa diubah olehnya, karena itu Tuhan sudah pilih dia. Karena itu kemudian dia menerima dengan ikhlas. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, terimalah kenyataan yang sudah terjadi dengan ikhlas. Apa yang tidak bisa kita ubah, apa yang tidak mungkin bisa kita ubah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, hari esok yang penuh dengan harapan. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Belajar dari serenity prayer yang disampaikan oleh Reinhold Niebuhr ini. Yang kedua adalah keberanian mengubah apa yang bisa kita ubah. Mengapa perlu keberanian untuk mengubah apa yang bisa kita ubah? Sebab untuk mengubah sesuatu itu butuh keberanian. Banyak orang takut untuk berubah. Banyak orang enggan untuk melakukan perubahan. Perubahan yang seharusnya bisa dilakukan. Banyak orang mengatakan sudah memvonis bahwa saya tidak bisa berubah. Saya tidak mungkin bisa berubah. Padahal mungkin itu sebenarnya sangat mungkin bisa berubah. Hanya karena enggan, hanya karena takut. Kenapa orang takut untuk berubah? Karena perubahan itu menantang. Karena ketika ada perubahan bisa jadi kita kehilangan kenyamanan kita. Karena perubahan bisa jadi adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Dan banyak orang lari dari tanggung jawab dan tidak siap untuk sebuah tanggung jawab besar dalam kehidupannya. Sehingga orang tidak berani mengubah sesuatu dari kehidupannya. Untuk menjadi orang yang luar biasa. Untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Beranilah berubah. Untuk apa yang bisa kita ubah.
ubahlah, jangan tunda-tunda. Seperti kebiasaan-kebiasaan, apakah kebiasaan-kebiasaan itu tidak bisa berubah? Sangat bisa berubah kalau itu adalah kebiasaan. Watak misalkan, apakah itu bisa berubah? Bisa. Jangan berkata watak tidak bisa. Orang yang lahir baru berjalan dalam pimpinan roh, itu akan diubah wataknya sesuai dengan buah-buah Roh Kudus. Hikmat yang kedua adalah beranilah mengadakan perubahan. Untuk apa? Yang bisa diubah. Saya punya teman, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang sopir. Dia sudah melakukan dan menekuni pekerjaan sebagai sopir selama 12 tahun. Beberapa minggu ini saya bertanya kepada dia, apakah kamu tidak ada cita-cita untuk memiliki truk sendiri, sehingga kamu tidak bekerja dengan orang lagi, tapi menjalankan usaha transportasi dengan milik sendiri? Dia jawab, sebenarnya mau. Kok sebenarnya mau? Dia bilang dia belum berani. Padahal kemudian saya ajak dia hitung-hitungan. 1 bulan kira-kira kamu store ke bos berapa? Sekian. Ya. Jadi kalau kamu ambil sebuah terobosan, ambil modal, kredit bank yang ikut kur misalnya, dengan sekian tahun, 3 tahun misalnya, dengan angsuran sekian, dibandingkan dengan setoran per bulan yang dia setorkan, masih lebih banyak yang disetorkan. Lalu dia mulai pikir-pikir. Lalu kemudian saya motivasi dia untuk berani melakukan sebuah perubahan. Sampai kemudian saya katakan bahwa kamu akan menjadi orang yang sangat bodoh kalau kamu, orang seperti kamu, yang sudah sedemikian mapan dalam dunia transportasi, kemudian kamu seumur hidup hanya menjadi buruh, maka kamu akan menjadi orang bodoh. Rupa-rupanya, apa yang paling dia takuti? Yang paling dia takuti adalah tanggung jawab angsuran ke bank. Padahal ketika dipikir-pikir secara jernih, angsuran di bank yang akan diangsurkan dengan setoran yang wajib yang dia setorkan ke bos, jauh lebih banyak setoran yang dia setorkan ke bos. Dan dia mengambil keputusan untuk mengubah nasibnya, untuk mengubah hari esoknya, untuk mengambil truk sendiri. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, untuk berubah butuh keberanian. Oleh sebab itu beranilah berubah. Beranilah berubah. Untuk apa yang bisa kita ubah. Lalu selanjutnya, saudara, yang terakhir. Yang ketiga adalah hikmat membedakan antara keduanya. Yaitu hikmat kebijaksanaan untuk membedakan mana bagian dalam hidup saya yang bisa diubah dan mana bagian hidup saya yang tidak bisa diubah. Sebab kalau saya dan saudara berusaha mengubah apa yang tidak mungkin diubah, saudara dan saya akan seperti usaha menjaring angin. Saudara dan saya akan terus mengalami banyak kegagalan, mengalami stres, mengalami depresi, mengalami keputusasaan. Sebab itu tidak mungkin kita ubah, itu hanya bisa kita terima dengan ikhlas. Lalu membedakan mana dalam hidup saya dan saudara yang bisa diubah. Tidak bisa diubah, dan mana yang bisa diubah. Haleluya. Untuk sesuatu yang tidak bisa diubah, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita lakukan adalah kita bingkai itu di dalam kacamata Tuhan. Kita bingkai itu di dalam sudut pandang Tuhan. Bahwa tidak ada segala sesuatu itu kebetulan ketika kita sudah ada di dalam Tuhan. Kecuali kalau kita hidup semau-mau sendiri, tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau kemudian kita mengalami hal-hal yang celaka, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena pilihan-pilihan kita. Bapak, Ibu, Saudara, hikmat untuk membedakan ini
itu dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama miliki hikmat untuk membedakan antara keduanya ini. Oleh sebab itu, kitab Yakobus pasal yang pertama memberitahu kepada kita supaya kita berdoa memohon hikmat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai 8. Saya bacakan bagi saudara semua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diumbang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan menganjurkan melalui Rasul Yakobus untuk saya dan saudara, kalau saya dan saudara kekurangan hikmat, saya dan saudara tidak punya hikmat, minta kepada Tuhan hikmat. Tuhan akan memberikannya. Dia akan memberikan kepada kita tanpa membangkit-bangkit. Atau dalam bahasa Jawanya, Tuhan itu kalau memberi kepada saya dan saudara tidak mudomono. Ya, dia akan memberikan dengan murah hati. Asalkan apa ketika kita meminta hikmat dalam doa, jangan bimbang. Jangan mendua hati. Kalau kita bimbang, jangan mengira kita bisa mendapatkan sesuatu. Jangankan mendapat, mengira mendapat saja itu tidak mungkin. Jangan. Kalau kita bimbang dan mendua hati. Lalu hikmat muncul dari mana? Selain daripada kita berdoa meminta hikmat. Kitab Amsal pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Apa dikatakan di situ? Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Jadi saudara dan saya, permulaan hikmat itu dari mana? Permulaan pengetahuan itu dari mana? Permulaannya dari takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di sini? Yang dimaksudkan takut akan Tuhan di sini adalah takut melukai hati Allah. Takut mengecewakan Allah. Bukan takut seperti yang kita banyak pahami, kita takut dengan polisi dan menghindar dari polisi. Kita takut tentang sesuatu, kemudian kita lari dari sesuatu yang kita takuti. Bukan itu. Takut itu adalah takut karena dosa, karena kesalahan. Tapi takut yang dimaksudkan di sini adalah takut yang kudus, takut yang cinta, yaitu apa? Takut melukai hati Tuhan, takut mengecewakan Tuhan. Bagaimana Yusuf dikaruniai dengan hikmat yang luar biasa ketika Firaun bermimpi dan mimpinya tidak bisa dipecahkan oleh ahli-ahli mimpi, ahli-ahli orang-orang bijaksana berhikmat di Mesir. Tetapi Yusuf adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dan Yusuf dikarunia Tuhan dengan hikmat untuk memecahkan misteri besar tentang masa depan Mesir, tentang masa depan sebuah bangsa adidaya pada zaman itu. Dan hikmat Yusuf mengantarkan Yusuf untuk menjadi orang yang besar di tanah Mesir, di mana dia sebenarnya datang ke Mesir sebagai orang yang dijual, dan pada waktu itu dia juga sebagai seorang tahanan yang mungkin menunggu hukuman mati. Tapi hikmat mengantarkan dia untuk menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Hikmat diperoleh karena Yusuf takut akan Tuhan. Dan itu kelihatan sekali ketika Potifar, istri Potifar, mengajak dia untuk berzina. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Memang di rumah ini tidak ada siapa-siapa kecuali kita. Tetapi ada Allah. Aku tidak mau berdosa terhadap Allah.
Jadi dia tidak mau melakukan dosa bukan karena dia takut dengan manusia, bukan karena dia takut di penjara, bukan karena dia takut nama baiknya hancur, bukan karena dia takut pengaruhnya hilang, bukan karena dia takut melukai Allah. Melukai, mengecewakan Allah. Inilah takut akan Tuhan. Yang Tuhan mau saya dan saudara miliki sebagai putra-putrinya yang disayangi. Dan permulaan takut akan Tuhan. Permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi menerima apa yang tidak bisa diubah, mengubah apa yang bisa diubah. 3 perkara ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ikhlas, tabahlah, dan bersyukurlah menerima apa yang tidak bisa diubah. Beranilah mengubah apa yang bisa diubah. Yang ketiga, punyailah hikmat untuk membedakan antara keduanya. Tuhan memberkati, dan kiranya ini menjadi pesan bagi bekal kehidupan saya dan saudara dalam menjalani dan merayakan anugerah Tuhan dalam sepanjang hidup kita sampai Tuhan panggil. Apapun keadaan saudara saat ini, 3 ini biarlah berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa, kami bersyukur dan anugerahkan kepada kami kekuatan kasih karunia-Mu untuk kami berjalan di dalam rancangan Tuhan. Untuk firman yang sudah Engkau sampaikan pada saat ini, Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan yang dari Engkau, untuk melihat situasi kami sesuai dengan sudut pandang, keadaan kami seperti Engkau melihat. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini. Jamah setiap jiwa dan roh kami, tubuh kami, dengan kuasa kasih karunia-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Mari buka hati, saudara, terimalah berkat Tuhan ini. Terimalah berkat Tuhan ini. Kekuatan Tuhan kiranya melingkupi dan datang terus menaungi hidup saudara. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia dalam ibadah meskipun ada di rumah, dan silahkan saudara bisa memberikan persembahan dan simpanlah dan taruhlah persembahan itu di tempat yang sudah saudara siapkan. Dan untuk kegiatan bersama selama sepekan ini, hari Selasa kita berdoa di rumah masing-masing, hari Jumat masih dalam doa rantai di rumah masing-masing, dan hari Minggu kita akan kembali beribadah bersama-sama. Bagi yang bisa beribadah secara bersama bisa datang di rumahnya Mbak jam 7.30 pada hari Minggu. Bagi yang belum bisa datang, silakan beribadah melalui pelayanan online yang ada. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.